Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subhat Pratama. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan yang dimana itu pelajaran teknologi layanan jaringan. Jadi di sini kita memasuki materi referensi OSI dan TCP atau IP. Konsep layer, satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data. Model referensi OSI. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor. Ini disebutnya vendor, pembuat sistem jaringan. Layer model referensi OSI atau dibilang OSI adalah referensi OSI terdapat 7 layer di mana memiliki fungsi berbeda. Fungsi 7 layer dalam model referensi OSI. Jadi di sini kita bisa lihat nih, di sini ada 7 layer yang dimana layer pertama itu atau enggak yang paling atas, layer yang ketujuh itu adalah application, yang mana fungsinya itu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contoh SMTP. Dan layer yang keenam, presentation, yang dimana fungsinya itu memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya CPG, GIF, atau HTTPS, SSL, TLS. Dan langsung aja di layer kelima, session. Session fungsinya untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya itu adalah NetBIOS dan PPTP. Yang layer keempat ada transport. Fungsinya untuk mengatur flow, control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya itu TCP dan UDP. Dan di layer ketiga itu network itu fungsinya itu menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya itu router. Layer 3 switch. Dan layer kedua itu adalah data link, yang dimana fungsinya itu menambahkan MAC atau dibilang MAC address pada paket. Contohnya itu switch ya. Dan layer yang satu itu ada namanya physical. Fungsinya itu ada mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya itu hub, NIC, atau enggak kabel. Oke, langsung aja ke ini kedua. Enkapsulasi data. Enkapsulasi membungkus data dengan informasi protokol, informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun lewati layer-layer OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. 5 langkah konversi untuk enkapsulasi adalah: yang pertama adalah membuat data. Yang kedua itu memasukkan data dalam segmen. Ketiga itu masukkan segmen dalam paket atau datagram. Keempat, masukkan paket dalam frame. Yang kelima itu konversi frame ke pola 1 dan 0 atau dibilangnya bit gitu ya. Jadi itu 5 langkah konversi untuk enkapsulasi. Model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau yang bisa disingkatnya itu TCP atau IP. Model ini memiliki 4 layer. Yang pertama itu ada application, yang kedua itu adalah transport, yang ketiga itu internet, dan keempat itu adalah network. TCP adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu. Oke, persamaan OSI dan TCP atau IP. Kedua memiliki layer. Keduanya memiliki application layer meski memiliki service berbeda. Tiga itu keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Yang keempat, keduanya mengasumsikan teknologi packet switch, bukan circuit switched. Yang kelima, profesional di bidang internet working perlu mengetahui keduanya. Perbedaan kan kalau tadi kan persamaannya.
Dan sekarang itu perbedaannya OSI dan TCP atau IP. TCP atau IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Yang kedua itu TCP atau IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Ketiga itu TCP atau IP lebih sederhana dengan 4 layer. Jadi yang pas di sebelumnya tadi yang di halaman yang kedua itu, jadi di situ kita bisa dikasih tahu ya, itu ada 4 layer. Jadi itu ada TCP atau IP. Soalnya sederhana dengan 4 layer. Dan keempat itu TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network, dibangun dengan protokol OSI walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Dan selanjutnya kita ke halaman keempat, komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan baik yang dengan jangkauan sempit maupun jangkauan luas. Sistem komunikasi data, komponen-komponen penting yang menyusunkan komunikasi data antara lain komputer untuk memproses data, terminal atau peralatan yang pertama itu ya, terminal atau peralatan masukan atau keluaran untuk mengirim atau menerima data. Yang kedua itu media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima disebut saluran komunikasi. Ya sama aja dibilangnya itu kayak kita main WA gitu, bisa saja seperti itu, karena kita ngechat ke orang yang tertentu itu habis itu di chat balik gitu ya, pokoknya sama aja kita kayak pengirim dan penerimanya gitu lah, sama-sama saling ngechat gitu. Dan ketiga itu proses komunikasi yang mendukung pengiriman atau penerimaan data via media transmisi. Yang keempat itu perangkat lunak yang mengontrol pertukaran informasi. Yang kelima, isyarat analog adalah istilah yang digunakan dalam ilmu teknik, terutama teknik elektro, teknik informasi, dan teknik kendali, yaitu suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dan dalam ruangan, dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu dan atau setiap nilai ruang bisa disebut continue, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang dua parameter atau karakteristik yang dimiliki syarat analog dan frekuensi. Dan di sini kita bisa lihat nih kayak gelombang gitu ya di sini. Yang kayak gelombang parameter atau karakteristik di sini. Dan langsung aja kita ke halaman 5, isyarat digital. Isyarat digital biasa dapat disebut dengan isyarat diskret bersusun dua keadaan yang di sebuah bit. Bit merupakan istilah khas isyarat digital. Bit dapat berupa nilai 0 dan 1. Nilai 1 bit ada 2 bit 2,1. Nilai 2 bit adalah 4 2,2 berupa 00, 01, 10 dan 11. 11 ya. Nilai 3 bit ada 000, 001, 0110, 100, 101 dan 111, 2,8. Contoh dalam sistem ASCII, huruf A 01000110. Prosesor komunikasi adalah peranti yang bertindak untuk melewatkan data informasi ke media transmisi atau menerima info media transmisi. Contohnya itu modem, front end processor, konsentrator, dan multiplexer. Kanal media transmisi sering dinyatakan dengan istilah rangkaian sirkuit. Kanal dapat dibayangkan sebagai jalur-jalur yang terdapat pada suatu jalan, jalur sempit atau bisa dibilang baseband, jalur lebar atau yang bisa dibilang itu broadband. Laju data. Terdapat dua istilah kadang dipertukaran dan sesungguhnya berbeda. Istilah yang dimaksud adalah laju bit atau yang bisa dibilang bit rate. Sering disebut laju data menyatakan jumlah bit per detik atau yang bisa dibilang bit per second. Laju baud menyatakan kecepatan isyarat baik analog atau digital yang melalui kanal. Dan ke halaman 6, G
Komunikasi audio atau suara. Komunikasi audio atau suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiriman data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker yang bisa dipakai ini headphone atau enggak headset. Komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Jadi kayak kita nge-VN orang, kayak ke voice note lewat WA dengan lisan kita sendiri. Nanti pas di situnya itu akan menangkap kayak apa yang lisan kita berbicarakan, di situ akan keluar ya. Dan bisa ya, karena HP ada speakernya, jadi keluar lewat HP. Contoh komunikasi audio adalah telepon rumah dan radio. Perangkat HT. Keuntungan komunikasi audio, kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Macam-macam audio, itu ada audio visual, audio streaming, audio responsive, audio oscillator, audio modem. Oke, lanjut ke halaman 7. Perangkat audio codec melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara menciut, echo, dan lain-lain. Mikrofon dan AMP speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio. Ini seperti ini, mikrofon, bisa juga yang di HP itu ada yang tidak kecil, itu juga mikrofon. Teknologi komunikasi pada telepon kabel. Telepon kabel adalah alat komunikasi yang membutuhkan kabel agar dapat berfungsi. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengiriman dan penerima harus tetap tercakup. BTS yang itu Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Adapun komponen terpenting yang terdapat pada telepon yakni adalah mekanisme dialing, transmitter, ringer, dan receiver. Mekanisme dialing memungkinkan penelpon memasukkan nomor tujuan yang ingin dia panggil. Seperti kayak HP, kita mau nelpon seseorang, kita harus ketik dulu nomor teleponnya baru kita bisa memanggil dia gitu. Dan dia itu juga, walaupun dia juga ada sinyal gitu ya, kalau nggak ada sinyal jadi nggak bisa nelpon. Sebagian besar telepon dilengkapi dengan keypad yang berjumlah 12 tombol yang terdiri dari tombol 0 sampai 9, kemudian tombol bintang dan tanda pagar. Ya, ada. Kalau misalkan kalian melihat di telepon kalian dan situ muncul seperti itu. Dan juga ada A, B, C-nya juga ya, kecil-kecil di bawah angka, misalkan kayak angka 1, A, B, C, 2, angka 2 itu apa gitu. Transmitter atau pemancar sering juga disebut dengan mikrofon, berfungsi mengubah suara menjadi arus listrik yang kemudian dikirimkan lebih jauh melalui kabel telepon. Jadi ini nih yang dibilangnya itu transmitter atau pemancar suara. Mikrofon. Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon yang masuk. Jadi ya dibilangnya itu sama kayak HP gitu. Jadi kita mau nelpon atau enggak, ya mau nelpon seseorang itu, jadi bilangnya itu kita harus lihat apakah di sekeliling kita ada sinyal untuk menelpon dia, dan yang kita juga akan menelponnya apakah dia itu ada sinyalnya juga. Jadi walaupun kita bisa nelpon, dianya nggak ada sinyalnya, ya sama aja nggak bisa nelpon gitu. Itu yang dinamakan ringer. Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. Penerima ditempatkan pada bagian telinga di gaung telepon. Ya, jadi itu sama aja kayak dibilangnya headphone ya. Jadi telepon aja ya, telepon. Jadi kayak apa? Di bagian telinga di HP itu yang di atasnya itu bisa itu. Dan juga di bawah misalkan kalau mau di voice-nya lebih besar itu juga bisa juga. Dan ya itu aja
presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada bicara yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.